Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Membicarakan pemuda yang baik, apakah pemuda yang hobinya suka gosip-gosipan sambil nongkrong gak jelas di pinggir jalan, atau yang suka gombalin perempuan sambil teleponan, terus bilang, kamu tahu gak apa bedanya kamu sama ikan? gak tahu tuh. Kalau ikan itu gak bisa hidup tanpa air, kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu. Jadi orang tua tuh pernah 3 kali kembar. Yang pertama keguguran, 3 kali kembar. Nah, Ustazah. Yang kedua itu meninggal dua-duanya, dan yang terakhir kami. Kalau kami, kesamaan kami sih, kami senang berceramah. Jadi kami juga bercita-cita untuk menjadi mubaligh. Paling kita dari bangun tidur ya Ustazah, kami suka bangun jam 2 jam 2 malam setiap hari insyaallah. Tapi kalau misalnya itu paling telat itu jam 3 Ustazah. Gitu. Kita harus pinter memanajemen waktu gitu, karena kan kita sayang gitu kalau misalkan kita waktu kita terbuang sia-sia, apalagi misalkan dengan banyak mengobrol terus melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan waktu-waktu misalkan waktu yang misalkan sekiranya kosong ya kita bisa dipakai untuk hal yang positif, contohnya ya membaca Quran, menghafal dan lain-lainnya, bisa belajar gitu. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia, jumpa lagi bersama saya Kaul di podcast BBM Bincang Bareng Mafas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa menginspirasi. Perjuangan bagi mereka untuk bisa sekolah dari jenjang SD sampai SMA, dan Allah memberikan pertolongannya di situ. Salah satu di antara mereka sudah pernah berangkat umroh, Masya Allah. Masuk ke Maskanul Huffaz adalah salah satu mimpi mereka yang sudah terwujud. Sebelum kita sambut, boleh ya saya berpantun sedikit. Teman-teman nanti boleh bilang cakep gitu ya. Air laut, air keran, Cakep. Pas diminum, rasanya hambar, Cakep. Hei sahabat Quran, kali ini kita kedatangan narasumber kembar. Kita sambut Premita dan Prenita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Masya Allah. Sebelum lebih jauh ya, pengen tanya dulu nama lengkapnya siapa? Yang ini dulu boleh? Baik Ustazah, nama Ana Premita Belamita. Premita Belamita. Oke, yang ini? Nama Ana Pranita Belanita, biasa dipanggil Nita. Nita. Kalau ini Mita, yang ini Nita Ustazah. Jadi kakaknya yang mana nih? Ana Ustazah. Ini Mita. Mita. M dulu ya. Baru adiknya yang Mita. Asal dari Bandung Barat. Bandung Barat. Nama Ustazah. Usianya alhamdulillah 19 tahun. 19 tahun, Masya Allah. Emang kembar berdua aja atau yang punya saudara? Berapa saudara sih? Kami 5 bersaudara Ustazah. Jadi ada 3 kakak, yang pertama itu perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Nah, kami bungsu Ustazah, Anak terakhir gitu. Jadi pertama perempuan, laki-laki, dan perempuan, dan dan terakhir terakhir 4-5-nya kembar. Nama Ustazah. Memang hanya 5 saudara aja. Sebetulnya sih kita punya kakaknya kembar juga, cuma itu kakaknya meninggal ketika masih umur 2 minggu dan satu lagi 1 bulan itu. Jadi nggak lama Allah panggil kakak kita. 2 minggu dan 1 bulan. Nah, Ustazah. Katanya yang 2 kali gugur ini juga kembar gitu ya? Iya, nama Ustazah. Jadi orang tua tuh pernah 3 kali kembar. Yang pertama keguguran, 3 kali kembar. Nah, Ustazah. Yang kedua itu meninggal dua-duanya, dan yang terakhir kami. Oh, jadi pertama sempat kembar ketika lahir, usia 1 bulan dan 1 bulan 1 minggu. Oh beda. Nah, Ustazah beda. Yang kembar pertama itu keguguran Ustazah. Pas dalam kandungan. Nah, kembar terus keguguran. Ustazah. Terus yang keduanya itu meninggal dalam beda hari gitu. Oh, beda hari gitu ya meninggal. Terus barulah kami yang selanjutnya. Ustazah. Iya, Masya Ustazah. Allah. Punya keunikan nggak sih masing-masing Mita dan Nita?
kesamaannya apa nih dari Nita apa yang kira-kira tuh sama, entah sifatnya kah atau seleranya atau dan lain sebagainya. Kalau kami, kesamaan kami sih, kami senang berceramah. Jadi kami juga bercita-cita untuk menjadi mubaligho. Oh ya, mubaligho. Ya, ngomong-ngomong, kemarin waktu muhadharah sempat juara ya? Nah, Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 3. Juara 3. Gabungan itu dari Muhadharah Bintaro dan Anhal. Oh ya. Jadi teman-teman, kalau yang di Bintaro ini karena deketan ya, cabangnya sama An-Nahl. Jadi kalau muhadharah yang kita adakan sebulan sekali itu gabungan. Jadi juara 3 ya kemarin ya pidato. Dan sempat masuk ke YouTube juga. Boleh teman-teman cek kira-kira sebulan yang lalu di post di YouTube Mas Kanul Hufat Channel ya. Oke. Nanti boleh ya dites. Atau mau sekarang? Boleh sekarang ya dites ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan pemuda yang baik, apakah pemuda yang hobinya suka gosip-gosipan, sambil nongkrong gak jelas di pinggir jalan, atau yang suka gombalin perempuan, sambil teleponan, terus bilang, kamu tahu gak apa bedanya kamu sama ikan? Gak tahu tuh. Kalau ikan itu gak bisa hidup tanpa air, kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Terus nih, aku ingat yang tak kenal maka tak sayang itu. Ada. Itu biasa kita pakai ketika pembukaan ceramah. Oh gitu. Boleh dicoba? Boleh ya. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak tanyain. Gitu ya. Masya Allah, keren. Pantaslah kalau juara 3 ya. Alhamdulillah. Karena kompak ya, karena insyaallah. Hobinya berarti public speaking atau ceramah. Persamaan. Kalau ada lagi nggak? Kalau Mita sih senang menulis. Kalau Nita senang juga menulis, tapi di samping menulis senang juga baca buku. Jadi sama, punya hobi yang sama, minat yang sama gitu ya. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya Mita dan Nita? Paling dari selera makan, Ustazah. Misalnya Nita sukanya yang kering-kering, kalau Mita sukanya yang basah-basah kayak gitu. Oh gitu. Nah, Ustazah. Kayak sayur gitu. Kalau Nita lebihnya yang kering-kering gitu. Lauk gitu ya. Sering berantem gak sih? Sering Ustazah, tapi berantemnya karena mungkin walaupun kembar gitu kita juga ada perbedaan pendapat, ya ujung-ujungnya debat gitu, tapi kita nggak lama gitu Ustazah, langsung baikan lagi gitu. Biasanya apa sih yang diperdebatin yang bikin bertengkar tuh apa biasanya? Banyak sih, dari kecil juga kadang kalau misalkan kita nggak sama terus kok kata dia gini, kata anak gini gitu. Kadang kalau misalkan nggak ngalah dua-duanya ya gitu ujung-ujungnya debat gitu. Tapi kalau misalkan kita ada salah satu mengalah jadi ya udah cair lagi gitu ya. Tadi kan kita di awal aku sempat nyampein bahwasanya perjuangan Mita dan Nita dalam menempuh pendidikan dari SD sampai SMA itu penuh perjuangan ya. Boleh diceritakan secara singkat bagaimana sih kisahnya gitu dulu? Mungkin dari SD tuh kita tuh pengen gitu masuk ke negeri, tapi qadarullah Allah memberikan jawaban lain dan kita masuk ke madrasah sanawiyah namanya MTS Nurul Huda, dan di sana kita tidak mengenal gimana sekolahnya, tapi di situ kita mulai banyak mengenal gitu, seperti ya intinya lebih ke Islami gitu, agamis. Nah kebetulan memang ketika SD juga kita memang senang hal-hal yang agamis, jadi di situ kayak Allah tuh menempatkan sesuatu yang pas gitu. Nah di situ mula kita senang ceramah tuh karena diajarkan oleh guru di sana namanya Pak Fajrin gitu. Masya Allah. Boleh sapa dulu Pak. Ya, assalamualaikum Pak Fajrin. Syukuran Bapak udah memberikan ilmunya ke kita, khususnya untuk semangat berdakwah gitu. Sampai sekarang kita senang dan ingin juga bercita-cita seperti Bapak gitu. Jadi pas SD pengennya ke negeri, tapi Allah ngarahinnya ke sanawiyah, ke sana. SD ke MI, ke SD ke madrasah sanawiyah. Pas mau ke sanawiyah sebenarnya pengennya ke SMP, tapi Allah arahnya ke MTS gitu ya. Betul. Jadi
perjuangan juga ya untuk masuk ke SMP itu gitu, Nah, sampai Allah maksudnya- arahin ke MTS gitu ya. maksudnya. Terus waktu ke jenjang SMA Nah, ke jenjang SMA itu Nah, kalau ke jenjang SMA itu pertama kita memang ya dari awal kita pengen masuk ke SMA Negeri 2 Lembang, di mana di situ program unggulannya itu adalah umroh saja. Dan kita mulai masuk melewati jalur Jalur prestasi. beasiswa, Prestasi. dan beasiswa juga saja. Nah, di situ kita dites hafalan seperti biasa, dan alhamdulillah meskipun banyak rintangan tapi alhamdulillah kami masuk saja. Nah, setelah berjalan kami menaiki kelas 11. Di situ kan ada ya Ustazah beasiswa umroh. Nah, alhamdulillah di kelas Di kelas 11. Ustazah. Nah, di situ alhamdulillah Mita yang dapat. berarti salah satu berangkat yaitu Mita gitu ya. Nah, Ustazah. Ustazah. Terus lanjut. Di sana juga ya memang itu kan impian salah satunya bisa masuk ke SMA 2 tuh bukan pengen ngejar umrohnya, tapi kayak Masya Allah gitu saja. Di sana Sekolah negeri. sekolah negeri tapi berasa terfavorit. pesantren. Oh, Gitu saja, sekolahnya memang Masya Allah gitu. Karena waktu itu kepala sekolahnya yang memang berjiwa agamis gitu. Dan akhirnya buatlah ada program yang memang walaupun negeri tapi beasiswa umroh gitu saja. kayak basis pesantren gitu Nah, jadinya Ustazah. ya. Boarding ya. Bukan Bukan saja juga negeri biasa full tapi day. eh, Yang nyebutnya full day bukan sih? Enggak juga. enggak Enggak ya? juga ya seperti biasa sih Biasa ya. umumnya maksudnya. Tadi dikatakan bahwasanya untuk masuk ke SMA itu harus punya hafalan gitu ya. Memang berarti udah sejak kapan sih ngafal Quran? Dari sejak MTS kelas 9 Ustazah. Oh. Yang paling intensnya. Memang ada pelajaran syarat untuk lulus atau syarat untuk mengambil ijazah. Bisa kan gitu ya kalau hafalan, atau memang ada pelajaran menghafal? Kalau di MTS sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu difokuskan ke hafalan, tapi kita memang udah kalau juz 30 insya Allah ada gitu. Cuma ketika ya itu ada tabungan juz 30 dan kita ngapal sedikit juz 29 juga, nah itu kita bisalah masuk ke SMA 2 jalur hafalan juga gitu, selain di samping kita prestasi pidato, puisi dan lain-lainnya gitu. Masya Allah, berarti memang udah ini ya, udah lengkap paketnya, dari prestasi ada, dari Insya Allah, hafalan Ustazah. ada ya. Jadi alhamdulillah keterima ke situ gitu ya. Kemudian benar ke Maskal Hufat itu mimpi. Betul Ustazah, betul Ustazah. banget. Tahu Maskal Hufat sejak kapan sih? Tahun berapa? Bukan, itu tahu. Ya, jadi tahu Maskal Hufat memang dari ketika awal didirikan, namun 2016. namun 2016. Ustazah, kita lebih inten apa ya, pengen banget itu di 2019 ketika kita masih kalau nggak salah kelas 9. Nah, kenapa kita nggak apa ya, pengen sih, pengen ada rasa pengen masuk gitu, tapi kan kita belum selesai gitu sekolahnya. Cukup umurnya ya, Nah, kan ada Ustazah. minimal, kalau untuk beasiswa itu ada minimal usianya gitu ya. Nah, Ustazah. Nah, ketika itu langsunglah kita menunggu, dan ketika beres SMA kemarin lulus 2021 ya, 2021 nah kita langsung daftar nih. Memang sebelumnya kita termasuk juga siswa eligible yang untuk didaftarkan ke SNM, tapi kita tidak mengambilnya karena kita memang udah punya keyakinan banget untuk bisa masuk ke Mapas gitu. Terus setelah itu Setelah itu ya alhamdulillah perjuangannya juga Masya Allah ya Ustazah. Dari kendala kami sih dari tahsin Ustazah, karena memang kami dari negeri. Nah, kemarin hikmah corona tuh kami belajar kayak cari online gitu Ustazah. Alhamdulillah ada salah satu lembaga Al-Quran yang memang menyediakan buat siapa aja yang mau tahsin. belajar. Nah, alhamdulillah di situ kita gunain buat belajar. Alhamdulillah sampai sebelum kemaskan juga masih belajar terus belajar di lembaga yang sama gitu Ustazah. Berarti persiapan untuk masuk ke Maskal Hufat itu 3 tahun, sekitar 3 tahun berarti. sekitar 6 Nah, Ustazah, betul. 9 Masya Allah, berarti kan untuk menghafal Quran dan kita menjaga niat, kan teman-teman
dari SMP, masih SMP udah pengen tuh ngafal Quran, udah Betul, pengen masuk Ustazah. hufat Betul, gitu. Ustazah. Sedangkan syaratnya minimal harus lulus SMA gitu ya. Iya, betul Ustazah. Untuk menjaga niat 3 tahun menghafal Quran itu tuh pasti banyak ujiannya kan. Iya Ustazah, betul. Yang godaan oh bakal ke universitas ini, ada peluang untuk kuliah di sini, peluang di sini gitu. Iya, Pasti ada Ustazah. kan yang seperti Iya, itu ada, gitu. Ustazah. Gimana, apa yang bikin Nita dan Nita tuh tetap kekeh untuk ngafal Quran aja, seberapapun tawaran untuk kuliah di sana di sini tetap pengen ngafal Quran gitu? Apa yang bikin benar-benar yakin pengen masuk hufat gitu? Mungkin itu ya lebih ke ya niat yang diperkuat karena kita pengen masuk. Dan ya betul kata Ustazah, kita memang ada keinginan juga untuk kuliah, tapi kita ya udah nanti aja di stop dulu, baru ketika kita beres di sini mungkin kita pengen melanjutkan kuliah gitu saja. Masya Allah luar biasa. Jalur beasiswa ya. Nah, betul Ustazah. Jadi kalau jalur beasiswa itu memang untuk yang mu'alaf, du'afa, atau yang berprestasi. Nah, Ustazah. Ya. Detik-detik lulus SMA mau nih masuk maskanul hufat gitu, ada lagi nggak ujiannya untuk bisa masuk maskanul hufat gitu? Ujiannya sih mungkin untuk apa ya, biasanya sih sama ya, mau sekolah ataupun mau masuk pesantren kan harus ada yang dipenuhi gitu, termasuk kayak gamis. Nah kan gamis tuh kayak harus coksu, terus ada ketentuannya iya ya. ketentuannya. Nah sedangkan kan yang di rumah adanya yang misalnya beda warna terus motif bunga. Nah kita sempat kebingungan juga, dan alhamdulillah ketika kita apa ya banyak cerita gitu, anak mau masuk ke maskan tapi terkendala ini baju, dan alhamdulillah ada kakak angkat kita, masya Allah. Dan beliau tuh kita kenal karena Nita sendiri ngepoin gimana supaya bisa masuk ke maskan. Nah beliau tuh yang pernah ngecamp juga di sini Ustazah. Oh iya, boleh sebut namanya, mungkin lagi namanya nyaksiin juga. Kak Putri Ayu. Beliau dari Bengkulu Ustazah. Oh dari Bengkulu, kakak angkat ya. Kakak angkat nama Ustazah. Kenal berarti sekitar 2021 ya, sekitar itu saja. Nah ya memang gitu kenalnya karena Nita tanya-tanya apapun tentang maskan, dan mungkin apa berlanjut dan kita apa ya senang juga sama kakaknya, humble gitu, dan sampai sekarang tuh dekat banget. Masih gitu komunikasi ya sama sekarang gitu. Dan akhirnya untuk masuk maskanul hufat memang minta petunjuk dari kakak angkat itu, gimana persyaratannya, apa aja yang harus diisi gitu, terus kemana prosesnya lah intinya. Terus pas pengumuman, oh keterima nih gitu, senang banget Ustazah. Jadi apa ya, kan udah ada ya jadwalnya, ini ketika diumumkan tanggal segini, dan kita tuh sampai maghrib itu nunggu. Jadi handphone tuh dipegang-pegang, dan ketika beres maghrib kita buka HP, yang pertama lihat Mita ya. Dan ya itu kan yang awal tuh kalau nggak salah santri Bintaro ya, dan nama kita ada gitu, masya Allah. Jadi itu apa ya, kita sujud syukur, dan tentunya kita ngasih kabar gembira ini ke orang tua gitu. Bahagia ya. Berarti betah sekarang di maskanul hufat? Alhamdulillah betah juga. Nyesel nggak masuk maskanul hufat? Nggak Ustazah. Insyaallah. Dengar nih teman-teman, ketika udah masuk maskanul hufat maka jadi santri nih, kan kita memang dari pesantren itu ada jadwalnya sendiri, yaitu dari jam segini sampai jam segini tuh ngapain dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata Premita dan Prenita ini udah punya jadwal sendiri khusus gitu, dan dengar-dengar katanya tertata banget jadwal mereka gitu. Boleh diceritain sedikit keunikannya? Ya, paling kita dari bangun tidur ya Ustazah, kami suka bangun jam 2 malam setiap hari insya Allah. Tapi kalau misalnya itu paling telat itu jam 3 Ustazah. Gitu. Di sana kita yang pertama itu mandi, terus tahajud, terus lanjut ngehafal. Setelah itu kalau dapat itu hafalannya, kita turun ngebangunin teman-teman yang lain Ustazah gitu. Terus yang lainnya holako dan yang mengikuti jadwal yang lain gitu. Mengikuti jadwal yang ditentukan yayasan ya. Nah, kita
nggak suka gadang gitu. Jadi Oh, kayak nggak kita bergadang. iya, Betul. jadi biar tidur cepat dan bangun Bangun pun cepat. cepat. Iya, Ustazah. itu prinsipnya papanya Umah. Bangun cepat, Masya Allah. tidur cepat, bangun cepat. Betul. Gitu. Masya Allah, ya Allah. Karena memang untuk bangun jam segitu kita memang udah Kebiasaan alhamdulillah di ada rumah. kebiasaan di rumah gitu. Emang jadi sekolah negeri juga bukan jadi halangan kita untuk melakukan ya Kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan seperti di ibadah. pesantren. Nah, ya. betul saja. Karena ini awal kita senang untuk bangun pada tahajud itu awalnya dari guru MTS Ustazah, itu guru BK Bunda Afifah. Beliau itu Masya Allah menginspirasi kita. Jadi dari WA itu, dari grup tuh jam 2 atau enggak jam 1 gitu udah membangunkan, ayo anak-anakku bangun. Nah di situ anak tersadar gitu, dapat hidayah gini, oh guru membangunkan kita untuk mengajak kebaikan, untuk kita melanjutkan sholat tahajud, kita bermunajat kepada Allah gitu ya. Dan bersama Al-Quran juga. Betul Ustazah. Tapi kita kok masih tidur gitu. Jadi di situ anak coba membangunkan membangun tekad untuk nyoba kebiasaan Bunda gitu. Dan alhamdulillah dari awal kita membiasakan itu kita kan memang untuk bangun tuh nggak terbiasa pakai alarm Ustazah. Jadi Udah refleks sendiri. betul Ustazah, jadi kayak Allah gitu yang langsung membangunkan kita sendiri gitu. gitu. Ya, kalau misalkan pakai alarm takutnya kita ketergantungan gitu. Iya. Ya itu sih Ustazah, kalau kita kebiasaan mulai bangun lebih Lebih awal. cepat gitu ya. Karena untuk ngebangun kebiasaan itu juga butuh waktu, benar kan? Betul, Ustazah. Kalau yang tadi. Dan bukan waktu yang singkat gitu, kita harus butuh waktu konsisten setidaknya selama 2 minggu gitu Betul ya. Ustazah. Pernah dengar gini, Pranita dan Premita ini, Mita dan Nita ya aku manggilnya, Betul Ustazah. kalau holakoh atau belajar, entah belajar bahasa Arab atau belajar yang lainnya, itu memang harus di depan ya duduknya. Benar. Bukan sama juga, bukan ketika di sini aja, dari SD sampai SMA kita tuh pengen di depan aja, jadi kayak di depan tuh lebih fokus itu Iya, saja. betul. Dan karena kan dulu juga kita terkenalnya dari mata min juga, kadang kita kalau belajar tuh harus di depan banget, sampai harus jongkok itu. Yang penting kita kelihatan bor kalau di sekolah gitu. Kalau di mas kan juga sama gitu, jadi senang aja gitu kalau di depan tuh lebih siapapun yang menyampaikan materinya lebih fokus dan terdengar jelas ya. Betul, Beda kalau di belakang. Kalau di belakang tuh lebih banyak terdistract-nya, yang Betul, teman Ustazah. ngobrol. Sebenarnya kita nggak niat untuk ikutan ngobrol, tapi karena teman-teman ngobrol jadi nggak fokus Iya, gitu betul, ya. Ustazah, gitu. Masya Allah. Sempet ada yang ini nggak sih, ngatain gitu kalau di pondok, Kalau itu sih di depan mulu nih gitu, gantian Iya. apa? Kalau temen yang pengen gantian enggak sih, cuma kadang karena mungkin dari awal kita udah kebiasaan di depan, jadi space depan tuh kayaknya udah nyediatin Untuk menyediakan buat kita gitu. Jadi ya udah kita langsung itu aja. Karena awalnya gini Ustazah, kita kan nggak mau gitu sampai di depan tuh jangan diisi sama orang, pokoknya kita harus ada space depan. Iya. Nah kita tuh sampai kan ada ngeblocking itu, kayak nyimpen dulu tas apapun barang kita di situ, berarti Iya. udah kita Ada udah orangnya kita gitu. ada orangnya gitu, kita lanjut itu kayak makan dulu atau piket, baru setelah selesai, karena kita kan udah mandi sebelumnya, jadi yang lain misalkan belum, ya udah kita ketika beres jadi lebih dulu kan. Iya. Misalkan piket, jadi udah kita langsung duduk, Ya, terus udah lebih cepat dari yang lain lah ya. betul saja. Oke. Dan kalau di Mapas tuh dia ada struktur namanya ISMA, benar? Betul saja. ISMA itu kalau di SMA kayak OSIS. OSIS, betul, Mm-mm. Ustazah. Nah, Nita dan Mita bagian apa sih di ISMA? kalau yang kemarin bulan pertama itu Periode. alhamdulillah Mita sebagai bendahara Ustazah. Bendahara. Ya. Nita Kalau Nita diamanahkan menjadi PJ ibadah Ustazah. jadi ibadah ya, karena selalu bangunnya lebih cepat, Iya, apa-apanya lebih cepat ya. Betul, Ustazah. Oh iya, dan ISMA itu singkatan dari Ikatan Santri Maskanul Hufaz. Gitu ya. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan nggak? Kira-kira. Mungkin dari kita sih lebih kita harus pinter memanajemen waktu gitu. Karena kan kita sayang gitu kalau misalkan kita waktu kita terbuang sia-sia
apalagi misalkan dengan banyak mengobrol terus melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan waktu-waktu misalkan waktu yang misalkan sekiranya kosong ya kita bisa dipakai untuk hal yang positif, contohnya ya membaca Quran, menghafal dan lain-lainnya, bisa belajar gitu. Jadi inginnya tuh harus lebih dulu gitu ya. Betul, biar Ustazah. tidak tertinggal. Betul saja. Jadi intinya lebih ke disiplin waktu aja. Kangen nggak sama orang tua di rumah? Kangen banget. Masya Allah, kangen banget karena kan gimana ya, kita tuh emang pertama kali ini mondok dan selama 3 bulan ke belakang tuh baru begini gitu rasanya, Jauh dari orang tua. gitu. Terus kemarin ketika liburan 3 hari akhir tahun ya Allah, Masya Allah, pulang ke rumah jadi kayak mengobati rasa rindu. Alhamdulillah bertemu sama orang dan keluarga lainnya gitu saja. Boleh sampai sesuatu untuk orang tua semisal lagi nyaksiin. Insya Allah gitu deh. Ya buat bapak yang memang suka sakit ya sudah, beliau sakit lambung tapi kayaknya udah kronis, jadi setiap malam tuh beliau suka kambuh dan biasanya kami yang suka ngebantu itu ya sudah. Tapi setelah kami di sini cuma mama aja yang merawat bapak gitu. Jadi buat mama bapak sehat-sehat, semoga rezekinya barokah. Amin. Dan doakan kami di sini semoga bisa jadi ahlul Quran dan membanggakan di dunia dan akhirat sudah. Nita mau sampai sesuatu untuk ayah ibu? Mungkin kalau dari Nita tuh selama ini banyak tentunya banyak menyusahkan orang tua. Dari mungkin ketika lahir sesar kan itu orang tua harus sampai menjual apa-apa gitu, apapun sampai ya supaya kita terselamatkan gitu saja ya. Dari sesar itu sampai menjual rumah, motor dan lain-lainnya. Terus kita mencoba untuk bisa jadi anak yang berprestasi gitu. Kita mungkin bisa gitu selama ini bisa memberikan kebanggaan dengan berprestasi di dunia. Tapi Ana harap dengan keputusan ini sebagai menjadi penghafal Al-Quran bisa memberikan suatu kebanggaan yang bukan prestasi di dunia tapi juga di akhirat gitu. Pesan-pesan buat ayah ibu? Pesannya sama seperti Mita, semoga mama sama bapak sehat-sehat, dilindungi sama Allah intinya. Mita dan Nita, terima kasih ya sudah menginspirasi kita semua. Dan makasih juga untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, semoga bisa mengambil hikmahnya. Saya Ulfa undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. BBM Bincang Bareng Mapas.